Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Sabitri dengan NPM 200710442. Di sini saya akan mempresentasikan dampak pengguna teknologi komputer pada kehidupan bermasyarakat kota dengan mata kuliah metodologi penelitian komputer. Di sini ada pendahuluan. Sebelumnya di sini adalah latar belakang masalah. Pengguna teknologi komputer telah memasuki berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, terutama di lingkungan perkotaan. Komputer dan internet telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi maupun dampak dari pengguna teknologi komputer ini belum sepenuhnya dipahami dan dianalisis secara komprehensif. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Penggunaan teknologi komputer dalam kehidupan masyarakat telah memunculkan beberapa masalah yang perlu diteliti, antara lain yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Bagaimana penggunaan teknologi komputer dapat menyebabkan ketergantungan dan dampaknya negatif terhadap individu dan hubungan sosial. Yang kedua, kesengajaan digital memperdalam kesengajaan sosial dan ekonomi di lingkungan perkotaan. Yang ketiga, privasi dan keamanan dan bagaimana penggunaan teknologi komputer dapat mempengaruhi privasi individu dan keamanan data dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, ini ada dampak pengguna teknologi komputer terhadap tergantung individu dan hubungan sosial di lingkungan perkotaan. Yang kedua, bagaimana ketidakmerataan akses dan pemahaman terhadap teknologi komputer mempengaruhi kesengajaan sosial dan ekonomi lingkungan perkotaan. Ketiga, bagaimana pengguna teknologi komputer mempengaruhi privasi individu dan keamanan dalam konteks kehidupan masyarakat di lingkungan perkotaan. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini akan membatasi perhatian pada dampak penggunaan teknologi komputer di lingkungan perkotaan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang pekerjaan, pendidikan, komunikasi, dan kehidupan sosial. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis dampak pengguna teknologi komputer terhadap ketergantungan individu dan hubungan sosial di lingkungan perkotaan. Yang kedua, mengevaluasi kontribusi ketidakmerataan akses dan pemahaman terhadap teknologi komputer terhadap kesengajaan sosial dan ekonomi di lingkungan perkotaan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan privasi dan keamanan kota yang dihadapi dalam menggunakan teknologi komputer dan kehidupan bermasyarakat di lingkungan perkotaan. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak penggunaan teknologi komputer pada kehidupan masyarakat di lingkungan perkotaan. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi penting bagi pengambilan keputusan dalam merancang kebijakan dan strategi mempromosikan penggunaan teknologi komputer yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita memasuki landasan teori. Pengertian teknologi secara umum adalah yang pertama, sebuah proses yang meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, sebuah produk yang digunakan dan dihasilkan untuk mempermudahkan dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, sebuah struktur atau sistem terdapat proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Dampaknya adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu. Jadi dampak teknologi komputer adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu teknologi, bisa akibat baik, bisa juga mengakibatkan buruk dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi komputer adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi komputer akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia, khususnya dalam bidang teknologi. Masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Selanjutnya, hipotesis. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan teknologi komputer dalam meningkatkan kemampuan produktivitas dalam industri, baik dari aspek teknologi, industri maupun aspek jenis produksi. Yang kedua, di masa depan, dampaknya perkembangan teknologi di dunia akan semakin penting. Yang ketiga, perbedaan kepribadian pria dan wanita, karena kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis.
Selanjutnya di sini kita masuki metode penelitian. Metode penelitian untuk menganalisis kinerja algoritma pencarian dapat melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bidang informasi komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah menjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampaknya positifnya, antara lain kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang lebih terbaru dan akurat di bumi panggilan maupun internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh melalui handphone. Yang ketiga, kita dapat mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lain. Yang kedua, bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat, dari kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaatnya, positifnya antara lain pertumbuhan ekonomi yang sangat semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi yang selanjutnya produktivitas dunia Indonesia semakin meningkat dan maju. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Kemajuan teknologi bisa berdampak pada sosial budaya berikut ini. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar posisi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin baik dalam dunia pemerintahan maupun dunia bisnis. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang tekun dan bekerja keras. Selanjutnya di bidang pendidikan, teknologi komputer mempunyai peran sangat penting dalam berbagai pendidikan antara lain seperti pada aspek-aspek berikut ini. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Selanjutnya munculnya metode-metode pembelajaran yang baru memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Sistem pelajaran yang tidak harus melalui tatap muka. Di samping itu juga muncul dampak negatifnya dalam proses pendidikan, antara lain kerahasiaan alatnya semakin terancam, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu yang melakukan tindakan kriminal. Selanjutnya masuki dengan bidang politik. Timbulnya kelas menengah baru, proses regenerasi kepemimpinan di bidang politik internasional. Meskipun demikian, kemajuan teknologi akan berpengaruh negatif pada aspek budaya. Contoh-contohnya berikut ini. 1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetap miskin dalam rohani. Yang kedua, yaitu kenakalan dan tindakan penyimpangan di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Seperti gotong royong, tolong-menolong, telah melemahkan kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Yang ketiga, pola interaksi antara manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah pola interaksi keluarga. Penutup. Kemajuan teknologi komputer adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi komputer akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi komputer memang sangat diperlukan sebagai inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khususnya dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi yang mendatang sebagai efek negatif bagi manusia. Oleh karena itu, untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan atau melalui konversi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Sekian presentasi dari saya.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.